Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengendus ada mafia yang bermain di impor garam. Tidak tanggung-tanggung, keuntungan yang bisa diraup dari hasil impor bisa mencapai triliunan rupiah. Apakah Indonesia yang memiliki laut luas tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungan impor garam? Akankah kebutuhan impor ini sengaja dipelihara untuk menguntungkan segelintir orang? Dan benarkah mafia garam sulit diberantas? Kita akan bahasnya bersama Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU, Bapak Syarkawi Rauf, dan juga ada Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Pak Riza Damanik. Dan nanti kita juga akan berupaya menghubungi perwakilan dari Kementerian Perdagangan. Saya sapa dulu narasumber saya untuk hari ini. Terima kasih Pak Riza sudah hadir bersama kami di studio, dan juga Pak Syarkawi. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Syarkawi. Langsung saja mungkin apa sebenarnya temuan KPPU sendiri terkait dengan impor garam ini, Pak? Jadi yang pertama itu kita membaca di media ya, khususnya di media-media cetak, media online juga saya kira disampaikan bahwa Kementerian Perikanan Kelautan itu Ibu Susi pernah mengemukakan bahwa ada kartel di garam. Nah, berdasarkan informasi itu KPPU berinisiatif untuk bertemu dengan Ibu Menteri. Nah, dalam pertemuan itu kita sudah mendiskusikan ada beberapa data yang kami peroleh dari kementerian yang menunjukkan bahwa memang per 2014 impor garam itu khusus untuk garam industri itu jumlahnya memang luar biasa besar, itu sekitar 2,25 juta ton. Kemudian 2,25 juta ton itu harga impornya dari Australia sekitar Rp500, kemudian dijual di level distributor itu sekitar 1.500. Artinya ada margin sebesar Rp1.000 ya. Nah, kalau Rp1.000 itu kita kalikan 2,25 juta ton, itu angkanya memang luar biasa besar, itu sekitar 2,25 triliun. Itu untuk garam impor tahun 2014 saja. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah ada indikasi yang mengarah ke kartel garam di balik permasalahan garam yang kita hadapi di Indonesia ini? Karena menurut keterangan berbagai pihak yang kami peroleh, pada saat panen garam itu justru petambak itu dirugikan oleh harga garam yang memang mengalami penurunan setiap terjadi panen. Nah, ini penyebabnya apa? Ini yang lagi sedang kita lakukan penelitian. Penelitian kita fokus pada 3 kemungkinan modus operandi terjadinya dugaan kartel garam itu. Yang pertama di garam impor. Nah, kalau ini benar, keterangan yang disampaikan di media itu dan hasil penelitian kita menunjukkan bahwa memang ada indikasi yang mengarah ke katakanlah kartel impor garam itu. Nah, saya kira KPPU akan melakukan investigasi di situ ya, khusus untuk garam impor. Nah, dan modusnya itu bisa saja. Pertama, mereka mengimpor garam ke Indonesia ya dengan harga yang relatif murah di Australia, dan harga yang relatif murah itu kemudian dijual ke konsumen rumah tangga. Kalau memang itu bisa dilakukan, karena menurut kementerian, katakanlah di kementerian yang lain yang juga ikut mengurusi soal garam, aspek kimia dari garam impor untuk kebutuhan industri itu agak berbeda dengan aspek kimia dari garam yang keperluannya untuk konsumsi rumah tangga, sehingga itu nggak mungkin dirembeskan dari garam industri ke garam konsumsi rumah tangga. Tapi sehingga ini ada pasarnya itu, terpisah. Pak, nah, kalau ya. Nah, itu yang sementara kita lakukan penelitian. Apakah memang ada upaya, katakanlah sekelompok importir bersepakat untuk merembeskan garam ke konsumen rumah tangga dengan harga tertentu, itu kan per definisi adalah kartel. Karena ada kesepakatan untuk merembeskan garam pada harga yang disepakati. Nah, harga yang disepakati itu yang disebut sebagai price fixing di dalam konteks undang-undang persaingan. Itu modus operandi yang pertama. Kemudian modus yang kedua, itu bisa kita lihat di garam lokal. Nah, garam lokal ini kan juga harganya setiap panen itu sangat
sangat rendah dan bahkan jauh lebih rendah dibanding harga pokok HPP yang ditetapkan oleh pemerintah. Katakanlah pemerintah menetapkan HPP garam itu untuk garam KW1 itu harganya Rp750 per kilo, garam KW2 sekitar Rp550 per kilo, tetapi garam itu biasanya dijual di bawah HPP Rp550 itu. Penyebabnya apa? Apakah murni karena ada oversupply atau karena yang kedua ada upaya dari si pembeli garam ini, jadi ada sekelompok pelaku usaha yang menguasai pembelian garam yang bersepakat untuk membeli garam dari petambak pada harga tertentu yang rendah itu jauh di bawah harga pokok pembelian atau penjualan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah itu modus yang kedua. Kemudian modus yang ketiga kemungkinannya ini gabungan antara kartel garam impor dan kartel garam lokal. Kenapa bisa terjadi? Karena bisa saja ya. Kalau misalnya mereka mengimpor garam dalam jumlah yang besar, kemudian karena harganya murah dirembeskan ke konsumen. Sementara ada kebijakan pemerintah yang mewajibkan importir itu juga menyerap garam lokal. Jadi pengimpor yang mengimpor garam itu wajib menyerap garam lokal. Nah, pada saat mereka mengimpor garam pada harga tertentu yang murah itu dirembeskan ke konsumen rumah tangga, kemudian setelah dirembeskan, harga menjadi turun dan pada saat harga turun itu mereka kemudian menyerap garam lokal pada harga yang memang sudah relatif rendah itu. Nah, tiga ini yang akan menjadi fokus kita ya. Tapi ini masih dalam proses penelitian. Artinya kita baru bicara soal indikasi-indikasi. Nah, indikasi-indikasi ini kan kita harus buktikan. Baik, Pak Sarkawi, tadi Anda Begitu, juga Mbak. sudah sempat menyinggung terkait dengan jumlah yang kemudian diimpor yaitu sekitar 2,25 juta ton. Begitu, memangnya sejauh ini seberapa kebutuhan kemudian kita di Betul. dalam negeri untuk kebutuhan baik itu konsumsi maupun juga untuk industri, Pak, untuk garam? Jadi kalau merujuk ke data yang disampaikan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan, itu kebutuhan impor garam kita yang benar-benar kita datangkan dari Australia itu hanya untuk garam industri. Sementara untuk garam lokal itu sepenuhnya sudah bisa dipenuhi dari petambak lokal atau dari produksi garam lokal juga. Nah, artinya garam lokal ini benar-benar untuk konsumsi rumah tangga. Sementara garam impor keperluannya adalah untuk keperluan industri. Nah, sehingga semua yang kita impor itu adalah garam untuk keperluan industri. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada upaya untuk swasembada garam, kemudian pemerintah ingin menaikkan produksi garam dalam negeri, pertanyaannya adalah apakah garam yang diproduksi di dalam negeri oleh petambak-petambak kita itu bisa digunakan untuk keperluan input di industri? Karena dari di segi industri ini kualitasnya kan ya, Pak, ya? kebutuhan garamnya luar biasa besar. Misalnya pertama dari sisi kualitas, kandungan kimianya dan macam-macam. Nah, saya kira itu harus benar-benar diperhitungkan ya. Baik, Pak Sarkawi, saya ke studio dulu, ada Pak Riza. Ya. Pak Riza, sejauh ini sebenarnya bagaimana kemudian serapan produksi garam para petambak kita khususnya di dalam negeri, Pak? Iya, selamat malam Pak Sarkawi. Saya kira apa yang temuan dari KPPU ini sesuatu yang baik ya, karena memang pada kenyataannya kalau kita lihat dari 46 lokasi lah ya tempat daripada sentra-sentra garam kita ini sesungguhnya dalam kaitan dengan meningkatkan produksi tidak ada persoalan gitu ya. Bahkan kalau kita lihat tren produksinya itu terus mengalami pertumbuhan begitu. Hanya saja memang kemampuan kita untuk memproduksi itu tidak diikuti dengan kemampuan untuk menyerap garam-garam rakyat tadi kan begitu. Bahkan pasca pemerintah telah menetapkan misalnya tadi sudah dikatakan harga dasar itu 750 untuk yang KW1 misalnya dan seterusnya. Pada situasi yang demikian itu ada kecenderungan di mana tidak ada standar yang bisa dipegang gitu ya. Sehingga terjadi, saya sering menyebutnya itu sebagai upaya demoralisasi terhadap produk-produk dari garam rakyat sendiri gitu. Ya, kriteria-kriteria dibuat sehingga harganya tidaklah baik ya, dianggap itu tidak berkualitas baik, maka diserap dengan harga yang maksud relatif Anda rendah. bahwa sebenarnya kualitas kita cukup sesuai dengan standar, Saya tapi kira kemudian dengan jauh lebih baik saat ini ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Coba bayangkan sekarang pemerintah itu sudah mengalokasikan dana yang tidak sedikit, saya kira lebih dari 200 miliar itu untuk sebagai penyertaan modal ya di BUMN kita untuk menyerap
garam rakyat. Itu juga tidak ada realisasinya sampai sekarang untuk melihat bagaimana harga garam itu berlaku dengan nilai yang baik bagi petambak kita. Yang kedua, kaitan dengan teknologi juga. Ya, kita juga sudah memberikan teknologi yang cukup maju saat ini, tapi lagi-lagi saya ingin katakan bahwa perkembangan penggunaan teknologi ini itu tidak juga menunjukkan bahwa ada etikat baik untuk menyerap garam yang berasal dari teknologi yang baik tadi kan begitu. Maka kok saya melihat ya ini saya mengambil contoh misalnya sentra-sentra garam anggota-anggota kita yang di Pantura Jawa misalnya ya. Saya kira dalam waktu yang cukup panjang tren produksinya itu dilakukan secara turun-temurun. Jadi bukan bisnis sesaat itu. Ya, itu tradisi yang sudah dilakukan cukup panjang. Termasuk juga misalnya di Lombok Timur ya, anggota-anggota di Lombok Timur itu turun-temurun dari keluarganya dan seterusnya. Nah, kalau kita diskusikan dengan mereka bagaimana produksi hari ini, nggak ada soal. Yang menjadi persoalan adalah apakah produksi mereka itu akan diserap dengan harga yang baik atau tidak. Hanya di situ saja. Jadi tapi penyerapannya sebenarnya optimal, cuma mengenai kemudian harganya dengan harga yang itu sangat minimalis. Ya, Yang kedua adalah memang selalu saja kita dibayang-bayangi dengan impor garam tadi, ya, di mana pada saat fase-fase produksinya meningkat, di saat masa panen misalnya, di saat itulah terjadi luberan-luberan dari importasi garam tadi, begitu. Saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya dari data KKP misalnya kalau kita lihat, ya, stok kita, kebutuhan kita kalau dilihat dari transisi dari tahun ke tahun begitu itu lebih dari cukup secara kuantitas ya, bahwa secara kualitas kita perlu diskusikan ya, bahwa perlu ada grade tertentu untuk industri dan lain sebagainya. Saya kira itu perlu dibincangkan, tapi saya ingin mengatakan situasi hari ini kualitasnya itu jauh lebih baik daripada 5-6 tahun yang lalu. Ya, itu jauh lebih baik karena udah ada sentuhan teknologi, sudah ada pelatihan dan seterusnya. Oke, apakah kemudian itu sesuai yang dibutuhkan oleh industri? Itu memang butuh diskusi lebih jauh. Itu perlu artinya diskusi. kalau memang pemerintah concern, kenapa kemudian tidak dilakukan? Artinya saya ingin katakan, effortnya pemerintah dalam konteks pembiayaan itu sudah ada, ya, sudah ada dana yang dialokasikan untuk intervensi teknologi. Sudah ada dana digunakan untuk intervensi pasar. Pertanyaannya kalau ini sudah dilakukan, kenapa juga tidak terjadi serapan dengan harga yang baik dan juga tidak terjadi perkembangan kualitas garam yang baik. Oke, ya, baik. jadi saya menduga ada upaya untuk melakukan demoralisasi terhadap produk-produk garam yang dihasilkan oleh anak-anak bangsa. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.